Perkenalkan, nama aku Raya Rosalinda Sembiring, NPM 2308488. Aku mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Dalam Python terdapat beberapa pustaka yang dapat digunakan untuk menampilkan gambar dengan jelas. 3 pustaka yang paling umum digunakan adalah Matplotlib, OpenCV, dan Pillow. Masing-masing pustaka memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung pada tujuan penggunanya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai cara kerja dan perbedaan antara ketiganya. 1. Menampilkan gambar dengan Matplotlib. Apa itu Matplotlib? Matplotlib adalah pustaka visualisasi data yang sering digunakan untuk membuat grafik dan menampilkan gambar dalam bentuk format RGB. Pustaka ini mendukung berbagai format gambar seperti JPG, PNG, BMP, dan TIFF. Bagaimana cara kerjanya? Matplotlib membaca gambar dalam bentuk array numerik menggunakan pustaka seperti NumPy dan OpenCV. Gambar kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik di dalam jendela Fugger. Pengguna dapat mengatur sumbu, skala warna, dan menambahkan anotasi pada gambar. Kelebihan Matplotlib sendiri ada 3, yaitu 1. Bisa digunakan untuk menganalisis gambar dengan menambahkan grafik atau overlay. 2. Kompatibel dengan pustaka lain seperti NumPy dan Pandas dengan analisis data. 3. Mendukung dalam banyak format gambar. 3 kekurangan dari Matplotlib. 1. Tidak bisa menampilkan gambar seperti real-time seperti JPG. OpenCV. 2. Harus dikonversi ke format RGB jika gambar dibaca dari OpenCV, karena OpenCV menggunakan format BGR secara duplikat. 2. Menampilkan gambar dengan OpenCV. Apa itu OpenCV? OpenCV adalah pustaka yang digunakan untuk pemrosesan gambar dan video secara cepat dan efisien. OpenCV mendukung berbagai operasi mulai dari deteksi wajah hingga analisis objek dalam video. Bagaimana cara kerjanya? OpenCV membaca gambar dalam format BGR, bukan RGB seperti pustaka lain. Gambar ditampil dalam jendela GUI window yang dapat ditutup oleh pengguna secara manual. Nah, fungsi CV2 digunakan untuk menampilkan gambar dalam jendela terpisah. Program akan berhenti sementara sampai pengguna menekan tombol untuk menutup gambar. Kelebihan OpenCV: 1. Cepat dan ringan, cocok untuk aplikasi real-time. 2. Mendukung banyak format gambar dan video. 3. Bisa digunakan untuk pemrosesan gambar lanjutan seperti deteksi tepi, pengolahan warna, dan pengenalan pola. Kekurangan OpenCV: 1. Tidak bisa langsung digunakan dalam netbook Jupyter tanpa penyesuaian. 2. Format warna duplikat adalah BGR sehingga perlu dikonversi ke RBG jika didukung dengan perpustakaan lain seperti Matplotlib. 3. Menampilkan gambar dengan fill atau pillow. Apa itu fill atau pillow? Fill adalah pustaka untuk manipulasi gambar dalam Python. Versi modern dari fill adalah pillow, yang mendukung lebih banyak fitur dan format gambar. Bagaimana cara kerjanya? Pillow membaca gambar dan menampilkannya menggunakan aplikasi tampilan gambar duplikat di sistem operasi. Fungsi image open digunakan untuk membaca gambar dan show digunakan untuk menampilkannya. Tidak ada jendela khusus yang dibuat seperti OpenCV atau Matplotlib. Kelebihan fill atau pillow: 1. Ringan dan mudah digunakan untuk operasi dasar. 2. Bisa digunakan untuk mengedit, memotong, mengubah format, dan mengatur resolusi gambar. 3. Mendukung berbagai format gambar seperti JPG, PNG, GIF, dan TIFF. Kekurangan fill atau pillow: 1. Tidak memiliki fitur visualisasi lanjutan seperti Matplotlib. 2. Tidak bisa digunakan untuk aplikasi real-time seperti OpenCV. Kesimpulan, jika ingin menganalisis gambar dengan grafik, gunakanlah Matplotlib. Jika ingin memproses gambar secara real-time, gunakanlah OpenCV. Jika ingin menampilkan gambar secara sederhana tanpa fitur tambahan, gunakanlah fill atau pillow. Ketiga pustaka ini sering digunakan bersama dalam berbagai proyek pemrosesan gambar. Contohnya, OpenCV digunakan untuk membaca dan memproses gambar, lalu hasilnya ditampilkan dengan Matplotlib. Semoga penjelasan ini dapat membantu.
Nah, di sini teman-teman silakan buka terlebih dahulu Python. Setelah dibuka Python-nya, di sini teman-teman bisa membuat kode program seperti yang saya buat terlebih dahulu. Gunakan new file ya. Nah, buatlah program seperti ini. Teman-teman bisa mengikutinya ataupun bisa mencari di AI seperti ChatGPT ataupun yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.